Halo Sobat Parekraf Pro, Sobat Parekraf, senang sekali hari ini kita bertemu kembali Sobat Parekraf. Namun dalam sesi ini kita akan bahas tentang ride hailing lagi nih Sobat Parekraf atau Sobat Driver. Sadarkah kalian setiap hari kalian banting tulang, panas-panasan dan hujan-hujanan, tapi kenapa ya penghasilan ini makin tipis? Kenapa insentif ini makin susah didapat nih saat ini? Dulu bisa nyaman pendapatan dari ojol ini, nah sekarang malah ngap-ngapan. Ada yang tahu nggak Sobat Parekraf? Ada yang tahu? Jawabannya sederhana, ojol nggak paham sistem. Apakah Anda tahu aplikator ride hailing seperti Ojek, Grab, Uber, atau Shopee di sekarang ini sebenarnya menggunakan sistem robot AI untuk menjalankan sistem ini Sobat semuanya. Nah, aplikator-aplikator ini menggunakan sistem yang namanya XAI atau Explainable AI ini Sobat semuanya, buat mengatur siapa yang dapat orderan, berapa insentifnya, dan bahkan seberapa banyak kalian bisa bertahan di industri ini. Dan lebih terparahnya lagi adalah di Indonesia kemungkinan menggunakan sistem black box AI untuk meraup untung sebesar-besarnya dari industri ini. Nah, dalam video ini kita akan bahas apa itu sistem XAI pada aplikasi Ojek dan bagaimana memanfaatkan algoritma ini agar tidak terus menjadi korban pemberi harapan palsu Sobat semuanya. Mau tahu lebih dalam? Jangan kemana-mana, simak pembahasan tajam di video berikut ini. Oke Sobat semuanya, nah Sobat Driver, XAI atau Explainable AI adalah algoritma cerdas yang membaca pola kerja driver yang menjalankan sistem ride hailing seperti ojek online ini Sobat semuanya. Nah, jangan kira aplikasi ini semuanya dijalankan oleh staf yang duduk di kantor terus ngasih orderan secara acak. AI ini Sobat semuanya menilai performa kalian nih, menentukan siapa yang lebih diprioritaskan, siapa yang dibatasi, dan bahkan siapa yang bakal dibunuh pelan-pelan dari sistem ini. Sobat semuanya, kalian pernah nggak ngerasa tiba-tiba orderan itu seret atau sepi gitu meskipun rating kalian itu bagus? Nah, itu bukan kebetulan Sobat semuanya. Itu karena algoritma bisa menurunkan prioritas kalian kalau dianggap nggak sesuai dengan target aplikator. Terus ada yang namanya surge pricing atau tarik melonjak. Itu bukan harga naik karena permintaan lagi tingginya nih Sobat semuanya. Itu aturan main yang diatur AI untuk memaksimalkan keuntungan aplikator. Jadi ojol-ojol ini cuma jadi bidak dalam permainan aplikator ini. Jadi akibat tarif naik ya bukan karena pro ke driver sepenuhnya tentunya, tapi XAI melihat pada masa tertentu seperti permintaan atau demand, jasa sedang naik sedangkan supply ketersediaan driver sedikit di sekitaran lokasi nih Sobat semuanya. Nah, jadi sebagai contoh, tarif naik karena permintaan tinggi dan hanya sedikit pengemudi tersedia di radius sekitaran. Ya, sekitar radius sekitar 3 km lah Sobat semuanya. Nah, makanya Sobat semuanya di sini bakal kita bahas nih agar Sobat Driver nih gak menghabiskan banyak waktu dan menghabiskan bahan bakar sehingga Sobat semuanya merugi dalam menjalankan industri ini. Dalam XAI, industri ride hailing ini dijalankan menggunakan sistem yang sudah diatur dengan sangat canggih tentunya Sobat semuanya. Dari penerimaan pesanan, customer, jenis layanan yang digunakan, jarak tempuh, dan harga juga sudah dapat diukur secara sistem hingga aplikasi sudah menentukan harga sesuai jarak tempuh pengguna customer tentunya Sobat semuanya. Selanjutnya baru ditransfer ke driver-driver nih menggunakan XAI itu tadi. Dan XAI akan bekerja sesuai algoritma. Dan tentunya pertanyaannya, bagaimana algoritma ini bekerja? Nah, di dalam video ini Sobat semuanya jangan kemana-mana, akan kita bahas satu persatu. Yo!
XI dalam ride hailing bekerja dengan memproses berbagai data untuk menentukan yang pertama itu tarif dinamis atau surge pricing. XI mempertimbangkan permintaan, ketersediaan driver, waktu tempuh, serta kondisi lalu lintas sebelum menetapkan harga perjalanan. Dan poin keduanya adalah alokasi orderan nih. XI ini juga membandingkan driver terdekat, tingkat kepercayaan. Jadi ratingnya ini juga dipertimbangkan yang sudah dibaca oleh XI ini. Dan riwayat perjalanan untuk menentukan siapa yang dapat orderan. Jadi yang menentukan dapat orderan itu bukan staf yang berada di kantor-kantor tersebut, tapi sudah menggunakan XI ini sobat semuanya. Dan poin ketiganya adalah evaluasi performa driver. Nah, ini seperti rating lah sobat semuanya. Sistem XI menganalisis pola kerja driver tersebut. Jadi keterlambatan, pembatalan, serta kepuasan pelanggan untuk memberikan insight performanya. Jadi rating ini adalah salah satu juga yang dinilai oleh sistem XI atau AI yang dimiliki oleh aplikator ini untuk menentukan siapa yang dapat orderan. Nah, sedikit terjawab ya sobat semuanya. Begini ilustrasinya sobat semuanya. Diagram aliran data yang menunjukkan bagaimana orderan masuk dianalisis oleh sistem XI ini dan dikirim ke driver berdasarkan faktor. Terus tampilan dashboard transparan yang menjelaskan alasan order diberikan ke driver tertentu. Tapi sobat semuanya atau sobat parekraf, selain juga XI yang kita sebutkan tadi, ada juga namanya black box AI. Nah, apalagi nih tadi kan, ini tadi udah kita bahas adalah XI, ini ada lagi yang namanya black box AI. Nah, jadi ada dua kemungkinan yang digunakan pihak aplikator untuk menentukan tentang orderan dan juga tarif dari layanan ini. Ada tadi yang pertama adalah XI, yang kedua adalah black box AI. Black box AI adalah dalam pemesanan kendaraan mengacu pada sistem AI nih sobat semuanya, yang proses pengambilan keputusan internalnya tidak transparan nih. Sistem black box dalam konteks AI untuk ride hailing merujuk pada model yang tidak sepenuhnya transparan dalam cara kerjanya nih sobat semuanya. Nah, di mana input atau output dapat dipahami tetapi proses internalnya sulit dianalisis. Nah, ini lebih gila lagi nih, lebih susah lagi untuk dipahami oleh para driver nih sobat semuanya. Nah, berikut kita akan jelaskan bagaimana cara kerja black box AI pada sistem ride hailing. Yang pertama adalah input data, permintaan pengguna. Jadi lokasi penjemputan dan tujuan, data pengemudi, lokasi pengemudi, status ketersediaan dan ratingnya tentunya. Dan lingkungan, kondisi lalu lintas, cuaca dan waktu. Data historis, riwayat perjalanan sebelumnya, pola permintaan dan perilaku pengguna. Jadi fungsinya dari black box AI ini adalah merekam setiap kegiatan baik pengguna ataupun driver itu sendiri sobat semuanya. Sistemnya adalah model pembelajaran mesin nih. Jadi menggunakan algoritma seperti neural networks untuk memproses data input. Jadi algoritma itu tergantung bagaimana kebiasaan dari pengguna driver itu sendiri. Dari input data, model AI dan black box itu adalah penentu siapa yang dapat orderan dan juga bagaimana tarif itu naik atau turunnya sobat semuanya. Dan black box ini juga berproses dalam model AI yang tidak bisa dijelaskan dengan pasti sehingga sulit untuk memahami bagaimana keputusan diambil. Jadi black box AI ini hanya sistem aplikator yang mengetahui tentang sistem ini sobat semuanya. Tentunya hal ini menguntungkan bagi aplikator karena mampu memproses data besar dan kompleks dengan cepat, memberikan hasil yang akurat dalam penugasan pengemudi dan estimasi tarif tentunya sobat semuanya. Di balik itu juga sebenarnya ada tantangannya. Kurangnya transparansi dalam menyebabkan kesulitan dalam menjelaskan keputusan kepada pengguna dan pengemudi. Inilah fungsi black box AI. Jadi makanya tak heran kadang tarif dan pendapatan bisa berubah-ubah tanpa pemberitahuan yang jelas oleh aplikator. Nah, itu dia sobat semuanya. Nah, jadi kita bahas nih satu persatu. Tadi
kan kita sudah memperkenalkan apa itu XI dan juga apa itu black box. Nah, terus dampaknya bagi driver dan pengguna ini apa? Tapi terutama bagi driver lah ya kan. Yang pertama, dampaknya, keuntungannya bagi driver adalah bisa memahami alasan kenaikan potongan atau tarifnya nih sobat semuanya. Dan kedua adalah lebih adil dalam pembagian orderan, tidak berdasarkan algoritma misterius. Yang ketiga, bisa memperbaiki performa berdasarkan transparan. Nah, jadi XI ini berfungsi sebagai pengumpulan data dari setiap pengguna, termasuk itu adalah driver. Nah, seperti yang kita jelaskan tadi sobat semuanya. Tapi di balik itu juga, ini karena sistem yang bekerja, jadi itu ada kerugiannya juga buat para driver. Kalau tadi kita sudah bahas keuntungannya kan. Nah, kerugiannya adalah karena yang bekerja mesin, jadi mesin ini tidak bisa diakal-akalin. AI ini tidak bisa diakal-akalin. Jadi kerugiannya tentunya jika ini terjadi pada driver sendiri. Kalau drivernya apa ya, males-malesan atau ratingnya buruk, ini terekam dengan secara otomatis. Nah, jadi bisa digunakan untuk meningkatkan pemantauan dan penalti bagi driver. Nah, ini bahayanya sobat semuanya. Nah, kesimpulannya adalah XI bisa jadi senjata dua mata nih. Kalau kita bilang tadi kan XI bisa saja menguntungkan dari pihak aplikator atau bisa saja menguntungkan dari pihak drivernya. Karena yang pertama, XI ini kalau dari keuntungannya tadi yang sudah kita jelaskan, bahwa kita tahu nih bahwa kesalahan kita apa dan bagaimana penurunan itu terjadi, itu kita tahu karena transparan. Tapi juga bisa menjadi bumerang buat driver itu sendiri, karena XI bakal menentukan siapa yang dapat orderan karena berdasarkan rating dan perjalanan itu tadi sobat semuanya. Kita bahas di Indonesia nih sobat semuanya. Di aplikasi-aplikasi di seperti ya yang kita tahu di Indonesia itu ada aplikasi transportasi barang dan food atau pesanan makanan, itu yang di Indonesia itu kalau bisa kita bilang rata-rata menggunakan sistem black box AI dibandingkan XI atau explainable AI. Kenapa bisa kita simpulkan demikian sobat parekraf? Karena banyak kejadian-kejadian dan memberitakan sekarang itu para driver-driver ini banyak dirugikan dari tarif-tarif yang tidak normal. Jadi sehingga kita menyimpulkan yang digunakan oleh aplikator itu adalah sistem black box karena minim transparansi untuk para driver nih sobat semuanya. Jadi driver sering mengeluhkan ketidakjelasan algoritma alokasi order. Tidak ada penjelasan kenapa order diberikan kepada driver A dan bukan kepada driver B, kan itu kan. Nah, skema insentif berubah tanpa pemberitahuan yang jelas. Nah, contoh di kasus kemarin itu ada yang dapat BHR, ada yang enggak, ada yang dapat ini, ada yang enggak. Ini kan enggak, kadang mungkin ada yang mengatakan itu fair, ada yang enggak. Ini enggak jelas. Dan juga sobat parekraf, driver hanya bisa menebak-nebak nih cara kerja sistemnya seperti apa. Nah, jadi sobat parekraf, hentikan menggunakan dengan perasaan. Karena aplikator itu tidak lagi bekerja di balik layar atau staff yang menentukan orderan-orderan tersebut, tapi sudah XI atau black box AI yang sudah bekerja di aplikasi ini. Nah, tentunya sobat semuanya, keuntungan besar bagi aplikator adalah dengan sistem black box AI ini, aplikator bisa lebih leluasa mengatur strategi bisnisnya tanpa harus menjelaskan detail ke drivernya. Wah, ini sangat menyedihkan jika hal ini terjadi di Indonesia khususnya sobat semuanya. Nah, sobat semuanya, kita sekarang berbicara angka nih. Pemotongan komisi itu sekitar 10-15%. Ya memang kemarin ada berita-berita itu 12% sampai 20% kan gitu. Ini kita buat 10-15% pada setiap orderan, dan terkadang juga bisa berubah-ubah tanpa ketentuan yang pasti kapan akan berubah dan kurangnya notifikasi pemberitahuan terlebih dahulu tentunya sobat semuanya. Nah, ini persentase potongan dapat dihitung dengan rumus seperti ini nih sobat semuanya. Contoh, persentase pemotongan itu 14.500 itu total pembayaran. Contoh nih, dikurang 12.750 per total bayar 14.500 dikali 100%. Jadi jumlahnya adalah 1.750 per 14.500 dikali 100%, berarti itu totalnya adalah 12,7
Jadi kita rata-ratakan kemungkinan di Indonesia itu sekitar 12,7% sobat semuanya. Tapi kadang ada biaya-biaya tambahan. Banyak yang beredar berita-berita sekarang, ada yang namanya sudah dipotong, ada lagi pembayaran untuk apa ya, untuk paket ini paket itu kan gitu. Ini sangat-sangat memberatkan para driver nih sobat semuanya. Jadi dulu insentif itu gampang didapat ya kan sobat Parekraf. Nah tapi sekarang bagaimana nih sobat semuanya? Nah banyak yang mengeluhkan sekarang ya kan, syaratnya makin sulit, target makin nggak masuk akal. Ini bukan kebetulan nih, aplikator sadar makin banyak driver yang nggak paham sistem, makin gampang mereka dikendalikan. Dan jadi lebih parahnya lagi adalah pemerintahan Indonesia ini, kita masih angin-anginan melihat fenomena yang terjadi pada driver di Indonesia khususnya nih sobat semuanya. Seharusnya mereka bikin regulasi yang melindungi para driver, bukannya cuma jadi kritik di sosial media saja, tapi ambil aksi yang konkret dong, yang jelas dan tegas, serta memiliki rentang waktu nih, kapan diperjelas nih. Jangan hanya kritik-kritik di media kan gitu, tapi aksinya terus Pak, biar para driver-driver ojol nih ya paling tidak kan istilahnya driver-driver kita ini terbantulah dari apa yang pemerintah lakukan. Ya setuju ya sobat semuanya, setuju ya. Kalau setuju tulis di kolom komentar. Nah jadi sobat semuanya, jika pemerintah hanya kritik saja, menurut kita ini hanya dianggap angin lalu, dan sementara aplikator semakin tidak peduli dengan nasib ojol. Terus pertanyaannya, apa yang bisa kita lakukan? Sobat driver, dalam segmen ini kita akan bahas apa yang harus dilakukan oleh para driver. Pertanyaannya, apakah kamu ingin jadi sapi perah terus nih sobat semuanya? Tentunya enggak kan. Nah di sesi kali ini sobat semuanya, kita akan pecahkan bersama dengan langkah konkret untuk melawan sistem ini. Nah yang pertama adalah pahami pola algoritma nih sobat semuanya. Pahami pola algoritma adalah memperhatikan kapan waktu terbaik untuk on bid. Yang kedua adalah amati pola kapan orderan lancar dan kapan seret atau sepi ya kan. Terus jangan asal ambil orderan tanpa strategi. Nah kamu sobat semuanya, sobat driver tuh harus tahu, apakah seandainya order ini long trip, kira-kira balasan dari long trip itu ada atau tidak. Nah itu harus diperkirakan sobat semuanya. Nah berhenti kerja berdasarkan perasaan tentunya. Mulai bermain dengan data nih sobat semuanya. Jangan asal-asalan sobat semuanya. Nah jadi sobat driver itu jangan artinya bekerja itu ala di sini ada, di sini rezekinya sudah ditentukan, ini sudah ada. Jangan seperti itu lagi sobat semuanya, karena Anda sekarang sedang bermain dengan sistem XI atau black box AI ini yang dijalankan oleh para aplikator. Jika Anda menonton video ini, mulai sekarang Anda jangan bermain lagi dengan perasaan untuk menjalankan industri ini sobat semuanya. Mulai sekarang harus ngecek data, harus memahami algoritma permainan dari aplikator ini. Oke? Yang pertama, saran kita dari sobat Parekraf Pro adalah catat penghasilan nih sobat semuanya. Jadi hitung biaya operasional, biaya bahan bakar atau minyak dan makan dan lainnya kalau ada, itu harus dicatat. Atau kira-kira hari ini modal Anda berapa untuk menjalankan aplikasi ini atau untuk menjalankan industri ini. Sebagai ilustrasi, jika kalian hari ini on bid dari pagi ke sore menggunakan biaya operasional sekitar 50.000, berarti yang sobat driver harus dapatkan itu harus 3 kali lipat dari modal awal, karena harus menutupi biaya-biaya yang lainnya nih. Kenapa ini penting dilakukan sobat driver? Kadang kami ya dari sobat Parekraf itu sedikit miris. Kenapa? Karena ada di sebagian kalau kita temuin di jalan-jalan itu, ojol-ojol ini, ojek online ini, ada sebagian mereka yang digunakan untuk operasional itu motor yang tidak layak. Bukan hanya motor, jaket mereka juga yang compang-camping, yang seperti apa. Nah pertanyaannya, apakah dari penghasilan dari ojek online ini tidak bisa menutupi biaya perawatan motor itu sendiri? Ini kan miris nih sobat semuanya, ya kan? Jadi menurut kami dari hal tersebut, apa yang kita lihat di lapangan, bahwa mungkin ya manajemen keuangan ojek online itu yang tidak dipahami nih sobat semuanya, atau sobat driver ojek online ini tidak memahami algoritma. Jadi ya keluar saja. Nah kalau keluar saja cari on bid yang tidak diketahui algoritma, ini kan membuang biaya. Yang pertama membuang waktu dan juga membuang tenaga, yang pastinya biaya Anda akan semakin keluar.
Nah, makanya di video kali ini bakal kita bahas, mudah-mudahan nonton sampai habis nih sobat semuanya, ya kan? Sebagai ilustrasi, makanya kita sebutkan tadi, kalau 50.000 modal awal Anda, sobat semuanya harus dapat sekitar 3 kali lipat dari modal tersebut. Berarti kan 150 nih. Nah, 150 itu dibagi lagi nih sobat semuanya. 3 kali penghasilan tersebut dibagi menjadi 30% untuk modal berikutnya. Untuk biaya rumah tangga mungkin sekitar 30% ya kan, atau 20%. Lalu sobat semuanya 20% itu untuk tabungan, dan 20% inilah untuk biaya maintenance atau perawatan motor, atau ya seperti jaket, seperti pakaian, nah seperti helm. Nah, jangan tidak punya tabungan untuk maintenance-nya ini, untuk biaya perawatannya. Ini harus sobat semuanya pikirkan. Nah, baru 10%-nya itu tadi adalah biaya tak terduga. Jadi sobat semuanya harus menyisihkan 10% untuk biaya tak terduganya. Itu ya bisa saja itu ban bocor, atau ganti ban, atau apa kan gitu, atau biaya-biaya lainnya. Nah, itu sobat driver harus lakukan. Karena di dalam menjalankan ride hailing ini, alat utamanya adalah motor kan, atau mobil. Nah, ini penting sobat semuanya. Jadi mulai sekarang nih sobat parekraf tuh harus sadis nih, sabar dan disiplin nih untuk menabung nih sobat semuanya. Oke? Nah, makanya di dalam ilustrasi tersebut ada beberapa aplikator yang sudah berani menyewakan motor-motor mereka, atau menyewakan motor listrik dan mobil mereka, karena mereka sudah hitung pendapatan dan juga keuntungannya. Nah, pertanyaannya adalah, sedangkan aplikator saja berani, kenapa kita atau sobat driver itu tidak berpikir untuk menyewa atau membiayai barang milik sendiri? Ini kan lebih baik daripada menyewa dari aplikator itu sendirinya sobat parekraf. Dan kedua adalah sobat semuanya, ini juga tak kalah penting bagi Anda nih sobat semuanya, karena mulai sekarang Anda harus tahu cara menghemat bahan bakar nih, agar tidak mengeluarkan biaya berlebihan dari modal yang kita sebutkan tadi sobat semuanya. Mulai sekarang Anda harus bisa tahu algoritma permintaan di lapangan, ya nggak boleh main perasaan lagi di dalam menjalankan sistem ini ya. Oke? Dan saran kita adalah Anda harus segera berada di lokasi tersebut segera mungkin. Jadi kapan permintaan itu ramai dan di jam berapa, Anda harus di lokasi tersebut saat itu juga nih sobat semuanya. Nah, dan mulai sekarang jangan hanya menggunakan perasaan Anda atau sobat semuanya dalam mengerjakan industri ini, karena ini akan menyebabkan Anda hanya menunggu terlalu lama dan berputar-putar pada area yang tidak ada permintaan. Jangan sobat semuanya. Strategi ketiga adalah jangan mau dikelabui algoritma yang makin licik nih sobat parekraf. Pada sesi kali ini kita akan menyarankan Anda untuk lebih pintar melihat layanan apa yang menguntungkan dan merugikan bagi Anda. Dalam aplikasi ride hailing, Anda memiliki beberapa layanan tentunya kan sobat semuanya. Bisa itu transportasi, pengantaran barang, atau pesan makanan. Namun kali ini sobat semuanya, jika sudah menonton video ini, Anda harus lebih jeli dalam memilih layanan apa yang harus Anda prioritaskan nih sobat semuanya. Nah, sebagai contoh pada layanan transportasi nih, jika sedang ramai promo dengan jarak tempuh yang singkat, Anda harus mengambil layanan tersebut tentunya. Ingat sobat semuanya, tadi kan kita sudah menghitung di awal nih kan, jika trek atau short trip jarak pendek, Anda bisa mendapatkan 5-10 orderan. Berarti Anda sudah diuntungkan walau tidak begitu besar nih sobat parekraf. Contoh saja kalau seandainya dalam short trip atau istilahnya jarak pendek Anda bisa mendapatkan 5-10 orderan, berarti kan Anda bisa sudah menghasilkan 50-100 ribu. Sedangkan modal Anda mungkin kalau berputar-putar di situ menghabiskan biaya bahan bakar mungkin sekitar 20-25 ribu. Itu kan masih menguntungkan sobat semuanya. Jadi jasa transportasi ini jika jaraknya masih memungkinkan dan dekat, Anda harus ambil nih sobat semuanya. Ini sebagai strateginya nih. Dan ingat di mana lokasi yang ramai dan di jam berapa. Lalu pada layanan pengantaran barang nih, tadi kita sudah bahas di layanan transportasi, dan kali ini kita bakal bahas jasa layanan pengantaran barang. Sobat semuanya harus tahu kira-kira di lokasi mana yang sering menggunakan jasa layanan pengantaran barang ini. Jangan Anda hanya menerka-nerka dan meraba-raba, berkeliling-keliling sehingga Anda tidak mempunyai tujuan yang jelas. Nah, jika Anda adalah fokusnya adalah untuk pengantaran barang, kira-kira di lokasi mana ini yang banyak permintaan tersebut tentunya. Nah, ini penting, dan hal ini kan juga memungkinkan antara barang dan juga makanan. Jadi artinya Anda tuh sudah tahu tujuannya kemana nih, kira-kira di lokasi mana nih yang banyak permintaan pengantaran barang dan
pesan makanan nih kan. Jadi Anda ketika istilahnya sobat semuanya ingin menuju ke suatu lokasi, sudah tahu lokasinya di sana ini. Nah, jadi sobat semuanya tidak lagi meraba-raba menggunakan perasaan, oh mungkin di sini ramai, tidak. Mulai sekarang sobat semuanya harus mencatat di mana lokasi yang membutuhkan layanan-layanan ini. Namun jika Anda tidak menguasai hal yang kita sebut tadi, maka aplikator akan membuat akun Anda menjadi acak, sehingga Anda akan tidak pasti untuk mendapatkan orderan. Jadi sobat parekraf, mulai sekarang bekerjalah dengan algoritma ya sobat driver semuanya. Oke. Diversifikasi adalah strategi untuk menyebar risiko dengan tidak menaruh semua telur dalam satu keranjang. Konsep ini digunakan di berbagai bidang, terutama dalam investasi, bisnis, dan ekonomi. Artinya begini sobat semuanya, jangan serahkan 100% hidup ke satu aplikasi aja nih. Cari platform lain, manfaatkan sumber penghasilan tambahan. Jadi jangan hanya menggunakan satu aplikasi aja nih sobat semuanya. Jadi jika driver hanya mengandalkan satu aplikasi, mereka tidak punya daya tawar dan terpaksa menerima kebijakan sepihak tentunya. Jadi solusinya adalah diversifikasi, adalah sobat semuanya harus menggunakan paling tidak 2 aplikasi untuk ride hailing. Oke. Nah, jadi sobat semuanya, kadang ojol ini kan banyak waktu-waktu luangnya. Jadi manfaatkan waktu luang itu, waktu kosong saat tidak ada orderan, untuk kegiatan produktif lainnya nih sobat semuanya, seperti belajar keterampilan baru atau kursus online, digital marketing, atau investasi kredit kecil-kecilan. Dan sobat parekraf, ini sangat kita sarankan. Kenapa? Karena jangan sampai di usia senja Anda masih berada di jalan raya untuk kebutuhan keluarga dan diri Anda. Sobat, catat ini penting nih sobat semuanya. Sobat semuanya, kesimpulannya adalah harus pintar-pintar membaca algoritma ini. Mulai sekarang harus mulai dicatat dan jangan menggunakan perasaan Anda sobat semuanya. Oke. Nah, sobat parekraf bagaimana? Nah, sudah dapat ide ya dari konten ini. Mudah-mudahan kira-kira konten ini bermanfaat. Jangan lupa bagikan ke kawan-kawan drivernya agar kawan-kawan drivernya tidak lagi tercekik dari aplikator-aplikator yang semakin merajalela, yang tidak mementingkan kesejahteraan dari driver-driver ini. Sekarang kalian punya 2 pilihan nih sobat semuanya. Tetap mau jadi sapi perah, kerja mati-matian buat keuntungan orang lain, atau mulai memahami sistem, melawan dengan cerdas, dan ambil kendali atas penghasilan kalian sendiri tentunya sobat semuanya. Ojol yang paham XI bisa mainkan sistem. Ojol yang pasrah cuma jadi korban. Sekarang kalian mau tetap dibodohi atau mulai melawan nih sobat semuanya? Tulis pendapat kalian di kolom komentar ya sobat semuanya. Jika ada yang ingin kita bahas dan cara mengetahui algoritma, kita akan bahas di video berikutnya. Jangan lupa setelah video ini kita akan berbagi bagaimana cara memahami algoritma dan sudah kita terapkan bersama sahabat driver kita tentunya. Dan sobat semua jangan lupa like, share, dan subscribe tentunya agar kita bisa terus memberikan informasi-informasi yang bermanfaat, yang terupdate di industri pariwisata dan ekonomi kreatif. Sampai jumpa di video berikutnya. Bye.